Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Tiga hari sebelum azab, kaum Samud terserang wabah virus. 3 hari sebelum kaum Samud ditumpas, Allah menurunkan wabah virus. 3 hari sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab yang menumpas seluruh kaum Samud di era Nabi Soleh, Allah menurunkan wabah virus. Ada yang berpendapat virus itu sejenis tipus exanthematicus, namun ada juga yang menyebut itu virus sampar atau pestis haemorrhagia. Dalam kitab tafsir Al-Lubab fi Ulum Al-Kitab karya Abu Hafs Umar ibnu Ali bin Aidil Al-Dimaski dijelaskan bahwa 3 hari sebelum dijatuhkannya azab terjadi perubahan warna wajah yang dialami oleh kaum Samud, sebagaimana disampaikan Ibnu Abbas dalam redaksi berikut. Ibnu Abbas berkata, manakala azab ditangguhkan selama 3 hari, mereka berkata, apa tanda dari hal tersebut? Lalu dijawab, pada hari pertama, wajah kalian akan berwarna kuning, pada hari kedua menjadi merah, dan pada hari ketiga berubah menjadi hitam. Kemudian datang azab pada hari keempat. Al-Dimaski 1998, 516. Nasaruddin Umar dalam bukunya berjudul Islam Fungsional mengutip pendapat dari Dr. Opis menjelaskan jenis epidemi yang menyerang kaum Samud tersebut adalah virus jenis tipus exanthematicus yang menyebabkan keracunan disertai lautan darah dan kerusakan pembuluh darah yang menyebabkan penyakit kuning ikterus. Kemudian pada hari selanjutnya terjadi pendarahan pada seluruh bagian kulit. Terakhir, pada hari ketiga, kulit kaum Samud berwarna menjadi warna hitam karena virus di dalam daging unta tersebut telah menyerang empedu sehingga mengeluarkan cairan berwarna hitam. Dalam pendapat lain, justru menolak pendapat yang disampaikan Nasaruddin Umar tersebut. Hal ini dikarenakan para ahli kedokteran menyampaikan bahwa virus jenis tipus exanthematicus baru tersebar di Jazirah Arab sekitar abad ke-6 Masehi. Sedangkan peristiwa kaum Samud tersebut terjadi pada kurun waktu 1800 sampai 1600 sebelum Masehi. Analisis yang lebih logis adalah peristiwa perubahan warna wajah kaum Samud yang terjadi akibat virus sampar atau pestis haemorrhagica. Menurut ahli kedokteran, virus sampar menyebar melalui perantara daging binatang unta. Virus tersebut membuat penderitanya mengalami perubahan warna wajah menjadi pucat kuning, kemudian ditambah dengan demam yang tinggi atau merah, hingga akhirnya mencapai kondisi yang sangat kritis yang mengakibatkan warna wajah menjadi hitam. Generasi keempat dari Nabi Nuh. Ibnu Katsir dalam Qasas Al-Anbiya menjelaskan, kaum Samud merupakan sebuah kabilah terkemuka suku asli Arab atau Aribah yang bertempat tinggal di Hijr yang terletak antara Hijaz dan Tabuk. Nama Samud sendiri berasal dari nama leluhur mereka, yaitu Samud saudara dari Judais ibnu Ais. Keduanya merupakan generasi keempat dari Nabi Nuh karena mereka berdua merupakan putra dari Asir ibnu Imran, ibnu Sam, ibnu Hu. Sehingga bisa dikatakan bahwa kaum Samud merupakan kabilah dari keturunan Samud ibnu Asir. Dalam Al-Quran, kisah Nabi Soleh dan kaum Samud disinggung sebanyak 26 kali di 10 tempat, yang semuanya turun pada periode Makkiyah, yaitu Quran Surat Asy-Syams 91 ayat 11-14, Quran Surat Al-Qamar 54 ayat 23-31, Quran Surat Al-A'raf 7 ayat 73-79, Quran Surat Asy-Syu'ara 26 ayat 141-158, Quran Surat Al-Isra 17 ayat 59, Quran Surat Hud 11 ayat 61-68,
Quran Surat Al-Hijr 15 ayat 80 sampai 83. Quran Surat Fussilat 41 ayat 17. Dan Quran Surat An-Naml 27 ayat 45 sampai 53. Husnul Ha 2018-117. Al-Quran menceritakan kaum Samud sebagai kabilah yang menyembah berhala, sebagaimana yang dilakukan oleh pendahulu mereka, yaitu kaum A'ad. Akibat hal tersebut, maka Allah kemudian mengutus seorang nabi yang bernama Nabi Soleh ibnu Ubaid, ibnu Masih, ibnu Ubaid, ibnu Hadir, ibnu Samud, ibnu Asir, ibnu Imran, ibnu Nuh. Sebagaimana tugas utama seorang nabi, maka Nabi Soleh mulai memerintahkan kaum Samud agar meninggalkan kemusyrikan dan hanya menyembah kepada Allah semata. Quran Surat Hud 11 ayat 61. Namun dakwah Nabi Soleh tersebut mendapat berbagai penolakan dari kaum Samud. Bahkan mereka juga meragukan kebenaran agama yang diserukan oleh Nabi Soleh. Oleh karena itu, guna membuktikan kebenaran risalah kenabian yang dibawa Nabi Soleh, kaum Samud menantang Nabi Soleh agar mampu mengeluarkan unta dari sebuah batu besar yang mereka tunjuk. Menurut Syadik Hasan Al-Kanuji dalam Fath Al-Bayan fi Mashkadik Al-Quran, batu besar tempat keluarnya unta tersebut memiliki ciri permukaan yang kasar, atau dalam istilah bahasa Arab disebut sakrah sama. Kemudian terkait nama batu tersebut, Al-Suhaili menyebutnya dengan nama batu Katibah, yaitu batu yang menyendiri di sekitar Hijr. Setelah mendapat tantangan tersebut, Nabi Soleh kemudian menyanggupi permintaan kaum Samud dan berdoa kepada Allah agar diberikan mukjizat berupa keluarnya unta dari batu besar. Akhirnya atas izin Allah keluarlah seekor unta betina dari batu besar sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Hud 11 ayat 64. Dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagaimana mukjizat untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab. Nabi Soleh membuat ketentuan-ketentuan tertentu terkait dengan unta yang harus dipatuhi oleh kaum Samud, antara lain adalah 1. Membiarkan unta tersebut merumput dan tidak boleh diganggu. Quran Surat Al-A'raf 7 ayat 73. 2. Dilakukan giliran untuk mendapatkan air, sehari untuk unta dan hari yang lain untuk kaum Samud. Quran Surat Asy-Syu'ara 26 155. Dan 3. Tidak boleh menyakiti unta tersebut karena perilaku tersebut dapat menyebabkan datangnya azab. Quran Surat Hud 11 ayat 64. Namun, bukannya mematuhi ketentuan yang diberlakukan Nabi Soleh, kaum Samud justru melanggar ketentuan yang berlaku dan membunuh unta betina yang menjadi tanda mukjizat kenabian Nabi Soleh. Wabah Al-Zuhaili menyebut bahwa yang menyembelih unta tersebut adalah Kidar ibnu Salif. Akibat perilaku tersebut, maka azab yang dijanjikan Allah dalam surat Hud 11 ayat 64 pun turun kepada kaum Samud. Namun, sebelum azab tersebut menimpa kaum Samud, terlebih dahulu mereka dibiarkan oleh Nabi Soleh agar bersukaria selama 3 hari. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Hud 11 ayat 65. Maka mereka menyembelih unta itu, kemudian dia Soleh berkata, bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Selama masa penangguhan 3 hari sebelum dijatuhkannya azab, terjadi perubahan warna wajah yang dialami oleh kaum Samud. Pada hari pertama wajah mereka berwarna kuning, pada hari kedua menjadi merah, dan pada hari ketiga berubah menjadi hitam. Kemudian datang azab pada hari keempat, tempat bekas wabah. Dalam sebuah riwayat hadis yang cukup panjang diceritakan bahwa tatkala Rasulullah dan para sahabat singgah di Tabuk, kemudian beliau membawa para sahabat ke Hijr, bekas puing-puing tempat kaum Samud. Pada saat itu, para sahabat membuat adonan roti dan membersihkan tempayan-tempayan mereka menggunakan air dari sumur-sumur bekas kaum Samud. Melihat hal tersebut, Rasulullah kemudian menegur mereka dan menyuruh mereka agar membuang air bekas sumur kaum Samud tersebut. Dalam sumber lain, yaitu kitab Jami' Al-Bayan At-Ta'wil
Ay Al-Quran karya Imam Al-Tabari, terdapat sebuah riwayat yang secara tegas melarang para sahabat untuk masuk ke desa dan meminum air bekas kaum Samud. Riwayat tersebut disampaikan oleh Ibnu Juraji sebagaimana berikut. Ketika Rasulullah berada di desa bekas kaum Samud, beliau bersabda kepada para sahabat, "Tidak diperkenankan satupun di antara kalian untuk masuk ke desa bekas tempat kaum Samud, dan janganlah kalian meminum dari bekas air minum mereka atau kaum Samud." Dua riwayat tersebut ada yang menafsirkan Rasulullah memproteksi umatnya dari sebuah fenomena wabah yang dulu pernah terjadi pada masa terdahulu. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga. Simak terus channel ini untuk kisah Islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat Bidadari Surga yang dirahmati Allah. Semoga diberi kesehatan dan diberkahkan segalanya. Juga dibahagiakan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibah sa'ilin. Wa akhiron, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.